Halo sob, balik lagi sama gue di Sakana Channel. Nah, kali ini gue balik konten lagi nih buat kalian semua. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja ya. Semoga sehat walafiat, semoga rezekinya lancar ya kan, dan juga ibadah puasanya juga lancar. Gimana nih? Udah mau menjelang Lebaran? Udah siap belum nih buat Lebarannya? Atau udah ada yang THR-nya dibeliin ikan-ikan nih, ikan-ikan cana ya kan? Karena lumayan banyak juga nih yang kalau gue lihat ya, kayak di pada live di TikTok segala macam tuh pada jual ikan ya kan menjelang Lebaran. Tuh oke banget sih. Nah, kali ini gue balik konten lagi. Di depan gue ini udah ada 2 galon ya, 2 galon treatmentan gue yang udah mungkin udah sekitar 2 atau 3 bulanan ya, mungkin 2 bulan ya, 2 bulanan yang udah gue treatment di outdoor. Nah sekarang kondisinya udah gini nih, udah hijau banget nih, air ketapangnya aja udah enggak terlalu kelihatan. Nah ini sih ikannya nih, kalau misalnya kalian lihat tuh ikannya tuh ya, tuh dikit-dikit. Ini adalah varian red, dua-duanya Cana Maru varian red. Yang ini kalau nggak salah ini red barito ya, kalau gua nggak ketuker-tuker nih ya, ini red barito, ini red Makalan Bun ya. Dan biasanya gue kalau misalkan udah hijau kayak gini ya, udah hijau kayak gini, gue akan ganti airnya sob. Jadi gue ganti airnya pakai air baru, plus gue kasih nanti air ketapang gitu. Nah terus gue juga, oh ya kan sekarang juga gue nggak tahu kenapa ya, ini bulan jadi kayak masuk kayak bulan hujan lagi ya, jadi udah lumayan banyak nih intensitas hujannya. Jadi gue sekalian ngecek aja nih karena gue takutnya dia ada sakit-sakitan atau ada jamur nih biasanya. Nah kalau misalkan kalian yang treatment di outdoor juga, kalian juga harus perhatiin nih, apalagi pas musim penghujan ya kan. Pas musim penghujan harus perhatiin kalau misalkan bisa jadi ikan kalian ini kena jamur gitu. Harus diperhatikan juga ikan-ikannya. Nah di outdoor ini kan bukan hanya kena kalau misalnya hujan ya, kehujanan, kepanasan, jadi benar-benar perhatiin banget sih ikannya. Dan indikasi gampangnya sih kalau misalkan ikannya udah nggak nongol nih ya kan, ikannya nggak nongol ataupun ikannya udah kalian kasih makan terus dia nggak ada respon sama sekali nih di dalam galonnya, itu udah pasti dia ada sesuatu tuh, bisa jadi udah sakit, jadi dia ada di dasar gitu. Kayak ini buat langsung aja gue bakal bongkar ini nih, yang ada Pangkalan Bun. Gue bongkar, gue mau lihat dalamnya gimana, nanti kita langsung lanjut di tank display buat ngelihat updatean dia, cabungnya apa sudah bertambah banyak atau bertambah tebal ya, atau bertambah kering untuk cabung-cabungnya, karena emang tujuannya untuk meningkatkan cabung. Progress outdoor ini buat meningkatin cabung atau mempercepat cabung di Cana Maru. Oke, langsung aja kita eksekusi. Oke sob, ini udah gue kuras ya, udah gue keluarin untuk airnya tuh, lihat tuh, udah hijau banget tuh ya, udah hijau banget, udah nggak kelihatan banget nih.
Jadi langsung aja kita cari si ikannya, kita masukin ke tank display buat kita lihat nih ikannya udah ada progres atau belum. Wah ini. Nah ini kalau misalkan gue di treatment di galon di outdoor ya, ini gue pakai daun pisang kering. Ini tujuannya apa? Tujuannya buat kalau misalkan si ikannya lagi kepanasan ya, ikannya akan ngumpet tuh di daun kering ini ya, di pisang kering ini. Ini udah 2 bulan, cuma daunnya belum melebur banget tuh ya, masih utuh lah, gak terlalu melebur banget. Nah kenapa gue pakainya daun pisang kering, enggak pakai daun ketapang? Soalnya kalau daun ketapang tuh gampang banget dia meleburnya gitu, jadi malah nggak bisa ikan nggak bisa ngumpet di daunnya ya kan, karena udah melebur sama air. Habis itu ya jadi kotor doang tuh. Dan ya lebih bagusnya, nah ini dia nih, lebih bagusnya pakai si daun pisang kering agar lebih awet. Ini dia ikannya, penampakannya red Pangkalan Bun SBK tuh. Oh ya. Tuh. Wah, ini sih udah oke nih. Nih cabung-cabungnya udah oke nih. Nih, kita pindahin. Sip. Nih dia. Matanya udah merah langsung. Wah, tuh kan bener sob. Nih, kenapa gua langsung periksa pas sudah mau masuk kebanyakan musim penghujan lagi? Karena apa nih? Kalau dilihat sih untuk cabung-cabungnya tuh, cabung-cabungnya kelihatan jelas ya, udah dari atas. Cuma kalau gue lihat tadi di sirip sebelah sananya itu ada finroot tuh, dia kena jamur tuh. Sebentar nih, gue kasih lihat. Wah, dia masih belum mau ngebalik. Coba kalau lihat matanya, matanya merah sob tuh ya, matanya merah banget tuh. Artinya ikannya sih oke. Matanya merah, cabung tuh, cabung. Nah itu dia tuh siripnya kena tuh, nanti berarti mau gue sembuhin dulu ya tuh. Nah ini dia nih, siripnya kena tuh ya. Coba nih sebentar. Nah itu dia tuh, siripnya kena nih sob. Ini harus gue sembuhin dulu. Berarti mungkin nggak akan gue taruh di outdoor terlebih dahulu, gue taruh indoor ya. Gue taruh indoor, gue sembuhin pakai ketapang sama garam lah ya. Cepet lah, ini tinggal dipus sama cacing nih, pasti dia akan langsung sembuh. Karena untuk pemulihan ikan cana nih masuknya cepet juga sih sob. Kalau misalnya ikan cana kalian ada sakit nih, ada robek atau ada sisik yang lepas tuh cepet banget. Dia tuh buat pemulihannya cepet banget gitu. Nah ini dia red Pangkalan Bun SBK yang udah gue progres sama 2 bulan di outdoor tuh. Kalau cabungnya sih masih cabung-cabung tipis ya, ini masih kelihatan. Kalau misalkan mungkin agak didiemin beberapa menit lagi tuh akan lebih kelihatan banget. Nih kalau misalkan dari atas juga lebih kelihatan nih seharusnya tuh cabung-cabungnya. Nah cabung-cabungnya ya masih, kalau misalkan namanya red varian red ya, varian red Canamaru varian red, pasti dia akan dimulainya tuh dari bar atas dulu tuh, bar atas, abis itu baru ke bawah ya kan, bar atas baru ke bawah. Beda sama Cana YS Yellow Sentarum, dia itu masuknya langsung ke bar bawah. Nah bar atasnya itu jadi lebih sulit. Nah itu dia tuh cabung-cabungnya. Kalau cabung-cabungnya sih udah menyeluruh ya, udah di setiap bar tuh udah ada ya kan, udah ada kayak jalur-jalurnya lah, udah ada, dia udah masuknya di setiap bar. Cuma sayang aja nih siripnya kena nih dia. Nah maka dari itu kenapa gue selalu saranin kalian kalau misalkan treatment di outdoor ya durasi 2 bulan 1 bulan tuh diganti airnya lah, biar sekalian biar sekalian ngeliat nih perkembangan si ikannya seperti apa, habis itu dia ada penyakit apa enggak gitu. Kalau selama ini sih kalau gue lihat seperti yang tadi kalian lihat ya, pas sebelum gue bongkar si galonnya kan dia juga masih responsif tuh, masih ke atas ya, masih ke atas, dan pas gue kasih makan juga dia masih makan gitu. Cuma emang ya ternyata ada kena juga tuh di siripnya. Nanti gampang lah, itu mah tinggal sembuhin doang.
Jadi selalu aware dan juga selalu perhatiin cana-cana kalian yang khususnya treatment di outdoor, karena kan kita nggak bisa lihat tiap hari ya kalau di outdoor, nggak kayak di indoor. Kalau misalkan pulang kerja atau pulang sekolah gitu kan, langsung main di tempat di depan tanknya gitu. Kalau outdoor kan lebih sulit ya, kalau misalkan malam juga bingung juga ngeliatnya pakai apa, nggak ada lampu juga gitu kan. Nah ini udah mulai kelihatan tuh si cabung-cabungnya. Kalau lihat size-nya, coba ya kita lihat size-nya ya. Ini sih size-nya sih belum sampai 20 cm, masih jauh banget sih sob. Mungkin ini di 15 kali ya. Nih sini nih. Tuh. Ya 13-14 cm lah ya. Kalau 20 tuh segini nih sob tuh. 20 segini. Ya dia masih 15-an lah ya. Coba ini tanknya segini tuh 14 ya, tanknya segini tuh 14 tuh, 14 ya, 14-15 berarti dia tuh ada sirkuit nekuk. Nah ini pas banget nih dia nih, set 14-15 ini udah masuk size nya di 14-15 cm ya, udah masuk 14-15 cm. Yang kalau gue lihat sih, gue kan ngekip dia ini dari 11-12 ya, 11-12 gue progres segala macem. Mungkin durasinya udah dia udah gue keep sekitar 2 bulan lebih sih. Kalau untuk gue progres outdoornya memang baru 2 bulan ya, cuma gue pas 11-12 tuh gue taruh di dalam dulu, nggak langsung gue taruh di outdoor. Jadi gue taruh dalam dulu baru gue masukin ke outdoor. Dan kalau untuk proporsional badannya ya, kalau proporsional badannya sih ini masih oke sih. Maksudnya nggak gendut banget dan juga nggak kurus banget. Jadi masih oke banget nih. Itu untuk proporsional badannya masih oke lah ini. Nggak terlalu gendut juga dan size-nya terjaga sih ya. Kalau misalkan kalian mau treatment galon sih baiknya di size 13 atau 14 tuh udah mulainya, karena cabung-cabungnya tuh udah mulai bisa langsung keluar tuh. Nah kalau misalkan kalian baru di size 7, 8 tuh mending jangan ditaruh di treatment outdoor dulu ya. Yang pertama itu masih kekecilan juga buat si canyanya, jadi rentan banget nih, takutnya dia kena panas dari sinar matahari dan bisa langsung sakit ataupun bisa langsung drop gitu buat si cananya. Jadi kalau gue pribadi sih gue di 13-14 cm atau 15 itu udah oke banget ya, sampai size 20 lah, sampai size 20 nih, sampai size 20 tuh masih oke lah. Misalkan kalian dari size 15 nih nge-treatment sampai si ikannya ke size 20 tuh masih oke banget, masih bisa ditaruh di galon outdoor gitu, nggak terlalu kesempitan juga buat si ikannya. Dan kalau untuk sampai size 20 di galon juga kan kayak ini aja nih, gue 2 bulan ya naiknya size-nya naiknya lambat lah, dikit-dikit gitu. Karena apa? Karena pakannya juga gue kasihnya nggak yang banyak banget, yang bertahap aja lah. Yang penting setiap hari gue kasih makan itu, setiap hari gue kasih makan biar size-nya nggak terlalu menambah, tapi si cabungnya ini jadi meningkat gitu. Jadi kalian juga harus atur buat si pola pakannya biar size-nya ini nggak terlalu cepat pada saat di galon. Nah kalau misalkan di indoor ya itu balik lagi lah ke kalian pribadi yang mau dipercepat size-nya atau gimana. Cuma kalau misalkan udah settingan galon, karena galonnya lumayan kecil ya kan, galonnya lumayan kecil ya, segini ya kan, galon lumayan kecil, jadi gue agak nahan size di situ. Dan si ikannya juga dia akan menyesuaikan diri dia biar nggak terlalu biar nggak lebih cepat besar gitu di sisi si ikannya gitu. Kalau gue lihat ini ya ini masih panjang lah untuk progresannya. Cuma kalau untuk si cabung-cabungnya sih udah ada ya. Kalau ini masih cabung-cabung tipis lah, cuma udah ada tuh di atas ya, kelihatan jelas banget ya di bar dan atasnya. Ini dia agak sedikit kalau gue lihat sekarang mungkin karena pengaruh di sisiknya itu ya, di sisiknya yang kena penyakit, jadi barnya agak memudar. Dan ditambah lagi kan dia baru bener-bener fresh banget, gue baru masuk langsung gue tag gitu kan,
jadi masih stres. Jadi ya barbarnya masih pudar gitu karena stres juga. Cuma nggak apa-apa. Mungkin si ikan ini gue akan taruh terlebih dahulu di indoor, ya kan. Gue apa ya, gue benerin dulu lah, atau gue obatin dulu nih si sirip-siripnya biar dia udah cakep lagi. Kalau misalkan dia udah oke lagi, baru gue masukin dia di progres di outdoor lagi sob gitu. Oke, mungkin cukup sekian buat video singkat kali ini, buat updatean progresan gua, dan sekalian gua koras bongkaran galon ya. Gua ganti air, dan kemungkinan galonnya satu lagi juga gua langsung kuras, langsung gua ganti air, takutnya dia ada kena yang kayak begini lagi, ya kan. Ngeri banget nih kalau misalkan kalian gak ketahuan nih si ikannya ternyata udah ada kena kayak gini. Gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe channel gue buat bantu terus support gue bikin konten yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.